apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Si Jago Merah menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Gadong, Kota Makassar. Seorang pemuda diserang dengan senjata tajam oleh 2 begal di sebuah toko kelontong di Makassar. Debat perdana Pilgub Sulawesi Selatan 2024 diwarnai kericuhan antar 2 pendukung pasangan calon. Kita ke informasi pertama, puluhan rumah di Kelurahan Gadong, Kota Makassar hangus terbakar si Jago Merah. Diduga sumber api berasal dari korsleting listrik. Akibat kebakaran ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal. Kobaran api disertai asap hitam membumbung tinggi dari puluhan rumah yang terbakar di pemukiman padat penduduk di Jalan Laila, Kelurahan Gadong, Kota Makassar, Senin lalu. Kebakaran itu dengan cepat membesar dan merembet karena sebagian besar bangunan berbahan kayu. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar akhirnya berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Akibat peristiwa tersebut, 25 rumah hangus dan 55 keluarga kehilangan tempat tinggal. Guna kepentingan penyidikan, polisi telah menutup lokasi kebakaran dengan memasang garis polisi. Ya, menurut keterangan dari salah satu korban yang ada di sini, kejadian itu pas jam 5 subuh, dan seketika kobaran api yang betul-betul cepat melahap bangunan-bangunan lainnya sehingga sulit diantisipasi. Dua RT di sini, RT 3 sama dan RT 4. Itu total keseluruhan itu ada kurang lebih 25 rumah, ada 55 kakak, dan secara perseorangan itu ada 201 orang yang dampak atas korban kebakaran hari ini. Pasca kebakaran, pemerintah setempat bersama Dinas Sosial dan BPBD telah mendirikan posko kebakaran dan dapur umum. Sejumlah bantuan juga sudah diberikan. Andi Mamasardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, waspada aksi begal di Kota Makassar. Seorang pemuda diserang dengan senjata tajam oleh 2 begal di sebuah toko kelontong di Jalan Borong Bambu. Aksi ini pun terekam CCTV. Inilah detik-detik seorang pemuda menjadi korban aksi begal yang dilakukan 2 pria saat membeli token listrik di sebuah toko kelontong di Jalan Borong Jambu, Kota Makassar. Korban dianiaya begal dengan senjata tajam. Saat keluar rumah, korban tak membawa barang berharga. Tubuhnya pun terlindung jaket saat korban disayat dengan senjata tajam. Tak hanya itu, motor korban nyaris dibawa kabur. Namun aksi begal gagal karena mereka panik mendengar teriakan warga sekitar. Awalnya itu dia keluar mau beli voucher listrik token, tapi setelah itu dibuntuti dari belakang, katanya memang dia berpapasan waktu keluar dari lorong rumahnya. Setelah itu baru sampai di depan warung sini, rencana dia mau parkir untuk belanja beli voucher itu, tapi sampai di sini langsung ditendang sama pelaku. Setelah itu baru kejadian seperti yang di video kemarin. Sempat disayat-sayat pisau juga, Bang? Iya, sempat itu disayat 3 kali. Ada jaketnya itu korban yang tersayat itu robek. Kejadian ini pun telah dilaporkan korban ke Polsek Manggala dan berharap kedua pelaku dapat segera ditangkap. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polisi gagalkan peredaran sabu puluhan kilo dan ribuan pil narkotika jenis baru di Kota Makassar. Selain itu, 6 orang bandar juga ditangkap. Penggerebekan pengedar sabu-sabu berlangsung di kawasan Tamalate, Kota Makassar. Polisi tangkap sejumlah pemuda berinisial IS dan HR dan menyita 200 gram sabu.
Dalam pengembangan di Puatu Kota Kediri, Sulawesi Tenggara, polisi menemukan sabu-sabu 30 kg serta 9.000 pil narkotika jenis baru. Hasil pemeriksaan sementara, para tersangka mengedarkan sabu-sabu ke Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan dengan pengendalinya seseorang di dalam lapas. Jaringan internasional dengan barang bukti 30,200 kg sabu dan 8.229 butir pil mepedron narkotika jenis baru dari Makassar ya, dari Makassar. Kemudian TKP pertama kemudian yang kedua di perumahan Green River Tamalate, kemudian TKP ketiga di Jalan Lolong Baku BTN Alam Sabila. Dan ini dikendalikan dari jaringan internasional dari LP ya. Kini polisi masih mengejar 4 bandar lainnya yang telah dikantongi identitasnya. Keenam tersangka yang ditangkap terancam hukuman penjara seumur hidup. Andi Mawasardi melaporkan dari Makassar. Ratusan mahasiswa Institut Cokro Aminoto berunjuk rasa di kantor Bupati Pinrang. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk merevisi peraturan bupati terkait beasiswa yang dinilai diskriminatif. Aksi unjuk rasa mahasiswa Institut Cokro Aminoto Pinrang berlangsung ricuh di kantor Bupati Pinrang Senin lalu. Para mahasiswa mendesak untuk menemui pejabat Bupati Pinrang, namun dihalangi petugas Satpol PP sehingga aksi dorong pun terjadi. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah daerah untuk merevisi peraturan Bupati nomor 19 tahun 2012 pasal 21 tentang beasiswa. Mereka menilai peraturan tersebut diskriminatif. Kami sudah 3 kali melakukan aksi demonstrasi, tapi sampai hari ini belum direvisi terkait perbuknya, yaitu di pasal 21, yaitu mengatur tentang syarat mendapatkan beasiswa itu kampusnya harus berakreditasi A dan B. Sedangkan realitas di Kabupaten Pinrang itu tidak ada satupun kampus yang berakreditasi A dan atau B. Jadi itu tuntutannya untuk mendapatkan beasiswa gitu ya? Ya. Karena kami rasa itu diskriminasi. Kami meminta untuk PJ Bupati hadir langsung di depan masa aksi karena kami sudah cukup untuk dibohongi. Karena ini sudah 3 jilid aksi, tapi sampai hari ini belum direvisi. Sedang pejabat Bupati Pinrang Ahmad Akil akan mengkaji ulang terkait peraturan Bupati tersebut. Kalau mau merevisi Pergub, tidak boleh seenaknya. Kita dulu melihat hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan sama sekali kita tidak boleh merevisi Pergub sepanjang bertentangan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga kita lihat dulu PP-nya, kita lihat dulu undang-undangnya. Kalau ada memang di undang-undang atau Perpres mengatakan membolehkan memberikan beasiswa kepada universitas walaupun tidak melihat dari grade, tidak ada masalah, kami akan rubah. Oke, dan itu kami akan lakukan nanti kajian 1-2 minggu itu. Para mahasiswa Institut Cokro Aminoto akhirnya membubarkan diri setelah pejabat Bupati Pinrang menemui mereka. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, sementara di Kota Palopo, ratusan ketua RT dan RW berunjuk rasa menolak rencana pemerintah untuk melakukan pemilihan ketua RT dan RW. Mereka menuntut insentif belum dibayarkan selama 10 bulan. Ratusan ketua RT dan RW dari 48 kelurahan di Kota Palopo berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Palopo Senin lalu. Mereka menuntut pejabat wali kota untuk membatalkan rencana pemilihan ketua RT dan RW yang akan dilakukan pada bulan ini. Sebab insentif mereka belum terbayar selama 10 bulan. Kota Palopo, setiap kelurahan yang dimana telah dilaksanakan rapat pertemuan dan 80% advokasi data yang kami lakukan itu RT RW LPMK menolak melaksanakan hal ini. Kajian inilah kemudian dipertanyakan oleh masyarakat, oleh RT RW. Sejatinya mereka masih bersabar, namun dengan keluarnya terwal ini mereka kembali mempertanyakan 10 bulan yang tidak dibayarkan. Artinya 10 bulan ini dikali kurang lebih 1.000 RT RW yang ada di Kota Palopo adalah anggaran yang besar yang ditakutkan menjadi tanda tanya kemana anggaran ini jangan sampai dikuasai langsung oleh PJ Wali Kota Palopo.
Pejabat Wali Kota Palopo mengatakan tidak dibayarkannya insentif para ketua RT dan RW selama 10 bulan karena imbas adanya temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan terkait permasalahan administrasi. Sehingga perlu dilakukan revisi pada perwal yang menjadi acuan baru pemberian insentif mereka. Saya ini hanya mau mendudukkan ini persoalan pada tempatnya, gitu. Tidak mungkin kami bayar kalau tidak sesuai mekanisme. Mekanismenya inilah yang kami mau perbaiki, gitu. Jadi kapan? Mohon izin Pak, apakah benar akan dibayarkan insentif dari teman-teman RT RW Pak? Insya Allah, tapi kita carikan dulu formulasinya, ya kita dudukkan dulu ini. Yang ada sekarang itulah yang kami mau sesuaikan dengan perwal. Sejak temuan ini, Pemkot Palopo berupaya melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi BPK, salah satunya dengan menertibkan Perwali nomor 57 tahun 2024. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo.